Apa yang bakal kamu lakukan kalau mendadak tahu kamu pewaris triliunan rupiah? Tapi hati kecilmu nggak tenang? Anak yatim piatu ini ngalamin itu. Dan pilihannya bikin semua orang terkejut. Siap-siap terinspirasi. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Empowerment Echos. Kali ini, kami punya kisah yang benar-benar luar biasa. Sebuah cerita tentang takdir, pilihan, dan arti hidup yang sesungguhnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Kenalin Arjun, seorang remaja yang umurnya baru menginjak 17 tahun. Sejak kecil, takdir udah menempatkannya di Panti Asuhan Harapan Jaya, sebuah tempat yang gak cuma jadi atap, tapi juga keluarga sejati buat dia. Panti ini berlokasi di sebuah kota kecil yang tenang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dikelilingi oleh hijaunya persawahan dan udara yang selalu sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di sana, kehidupan Arjun emang jauh banget dari kemewahan. Setiap harinya diwarnai sama kesederhanaan dan keterbatasan yang udah jadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas. Tapi anehnya, semua itu nggak pernah berhasil memadamkan semangat membara dan senyum khas Arjun yang selalu ceria. Senyumnya itu, loh, yang seringkali jadi sumber energi positif dan kekuatan buat adik-adik panti, bahkan buat Ibu Fatimah, pengasuh panti yang kadang kewalahan ngatur puluhan kepala. Arjun itu bukan cuma sekadar anak panti biasa, dia itu luar biasa. Otaknya cerdas luar biasa, terbukti dari nilai-nilainya di sekolah yang selalu menonjol, menjadi langganan peringkat pertama di kelasnya. Hebatnya, ini semua dia raih tanpa les tambahan atau fasilitas belajar yang memadai kayak anak-anak lain di luar panti yang punya orang tua lengkap dan berkecukupan. Dia cuma punya buku-buku bekas sumbangan dan meja belajar reot di pojokan asrama. Tapi semangat belajarnya nggak pernah pudar. Dia juga sosok pekerja keras yang patut diacungi jempol. Nggak pernah ada kata mengeluh kalau disuruh bantu-bantu pekerjaan di panti. Dari nyapu halaman panti yang luasnya kayak lapangan bola, nyuci piring bergelantungan setelah makan siang buat puluhan orang, benerin genteng yang bocor di musim hujan, sampai nyangin rumput liar di kebun. Semua dia lakuin dengan ikhlas, cekatan, dan tanpa pamrih. Dia selalu percaya, setiap keringat yang tumpah adalah bagian dari doa dan usaha untuk kebaikan bersama. Nggak cuma itu, Arjun juga punya hati yang tulus dan rasa peduli yang sangat tinggi sama orang lain, terutama teman-teman dan adik-adiknya di panti. Dia selalu jadi yang pertama maju kalau ada yang butuh bantuan. Kalau ada yang sakit, dia yang paling rajin ngerawat, ngambilin obat, atau nyuapin bubur. Kalau ada yang sedih karena kangen orang tua, dia yang paling sigap ngajak ngobrol, ngasih pelukan, atau ngajak main biar lupa sedihnya. Dia punya cara unik untuk menenangkan hati orang lain, seolah bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Pagi hari di Panti Harapan Jaya selalu diawali dengan hiruk-pikuk yang akrab dan penuh kehidupan. Setelah sholat subuh berjamaah di musola panti yang sederhana, Arjun biasanya langsung bergerak cepat ke belakang panti, ke arah kebun kecil yang jadi jantung kehidupan mereka. Dengan cekatan, tangannya memetik kangkung segar yang berembun, menyiram deretan tanaman bayam, atau mencabut rumput liar di antara barisan cabai yang mulai berbuah. Baunya tanah basah dan embun pagi yang dingin di kebun itu udah kayak parfum favorit buat Arjun, memberinya rasa damai dan energi. Kadang, dia juga bantu ngangkatin karung beras atau galon air mineral yang baru diantar tukang langganan. Di sore hari, setelah pulang sekolah dan nyelesain semua tugasnya, Arjun seringkali ngumpul di aula panti. Tapi bukan buat main game atau nonton TV kayak remaja kebanyakan. Dia lebih memilih buat ngajarin adik-adiknya baca tulis dan berhitung. Dengan sabar dia ngebimbing mereka yang masih belepotan mengenal huruf-huruf alfabet, atau ngajarin berhitung pakai jari-jari kecil mereka. Suara tawa riang dan celotehan adik-adik panti yang berhasil mengejar satu kata baru, atau yang berhasil menjawab soal perkalian sederhana, itu udah jadi hadiah terbesar dan kebahagiaan paling murni buat Arjun. Dia ngerasa panggilannya itu ada di situ, di tengah anak-anak kecil yang butuh bimbingan dan kasih sayang. Hubungan Arjun dengan teman-teman sesama anak panti juga luar biasa erat, udah kayak saudara kandung yang sedarah. Ada Budi, si paling jago main bola yang selalu manggil Arjun kakak,
dengan penuh hormat. Ada juga Siti, si pendiam yang cuma mau cerita semua masalah dan rahasianya sama Arjun. Mereka semua tahu, Arjun adalah sosok yang bisa diandalkan, tempat mereka berlindung, mencari solusi, dan mendapatkan dukungan tanpa syarat. Panti Asuhan Harapan Jaya bukan cuma sekadar bangunan dengan dinding-dinding bata yang udah kusam, tapi sebuah ekosistem cinta dan kasih sayang, di mana setiap orang saling mendukung, menguatkan, dan berbagi apapun yang mereka punya. Di sana, Arjun gak pernah merasa sendirian, meskipun dia gak punya orang tua kandung yang bisa dia panggil ayah atau ibu. Ibu Fatimah, pengasuh panti yang udah sepuh dengan rambut memutih, udah kayak ibu kandung buat dia. Bu Fatimah selalu ngasih nasihat bijak yang meneduhkan, ngelus rambut Arjun kalau dia lagi mikir keras, dan selalu mastiin Arjun gak ngerasa beda atau kurang dari anak-anak lain. Beliau adalah pilar kekuatan dan kelembutan di kehidupan Arjun. Mimpi-mimpi Arjun juga terbilang sederhana, jauh banget dari ambisi kemewahan yang sering diimpiin remaja seusianya. Dia cuma pengen bisa lulus SMA dengan nilai terbaik, terus dapat beasiswa penuh biar bisa kuliah dan jadi guru atau dosen. Alasannya simpel banget. Dia pengen bisa terus ngajarin dan ngebantu anak-anak lain biar punya masa depan yang lebih baik. Sama kayak yang dia dapetin dari Bu Fatimah dan panti asuhan. Gak pernah terlintas di benak Arjun buat punya mobil mewah terbaru, rumah gedongan di kawasan elit, atau tumpukan uang berlimpah di rekening. Buat dia, kebahagiaan sejati itu ada di senyum adik-adiknya yang polos, di kebersamaan yang hangat di panti, dan di kesempatan buat terus belajar dan memberi manfaat bagi sesama. Siapa sangka, di balik semua kesederhanaan, ketulusan hati, dan mimpi-mimpi kecil Arjun, takdir udah nyiapin sesuatu yang jauh, jauh lebih besar. Sebuah rahasia yang tersembunyi rapat selama bertahun-tahun, diselimuti misteri, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Sebuah takdir yang bakal ngeguncang seluruh pondasi kehidupannya, dan nunjukin kalau dunia ini punya rencana-rencana yang seringkali jauh di luar nalar dan imajinasi kita. Dunia Arjun yang selama ini tenang, damai, dan prediktable, sebentar lagi bakal berubah total. Sebuah kejutan besar sedang menantinya di ujung jalan. Sebuah kejutan yang akan membuka pintu menuju sebuah kehidupan yang gak pernah dia bayangkan sedikit pun. Dan di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang menggantung, menggelitik rasa penasaran. Gimana seorang anak panti asuhan yang polos dan rendah hati ini bisa menghadapi realita yang sama sekali baru, dan apa yang bakal dia lakuin dengan takdirnya yang luar biasa itu? Semua akan terungkap, perlahan namun pasti. Sinar mentari pagi mulai menyelinap masuk lewat jendela panti asuhan Harapan Jaya, menghangatkan ruang makan yang udah rame sama celotehan anak-anak. Hari itu, Jumat, 4 Juli 2025, seperti pagi-pagi biasanya, Arjun lagi sibuk bantu Bu Fatimah nyiapin sarapan, menata piring-piring di atas meja panjang. Aroma nasi goreng sederhana dengan irisan telur dadar memenuhi ruangan, bikin perut semua orang keroncongan. Tiba-tiba, suara klakson mobil yang asing memecah keheningan pagi. Bukan suara motor Pak Danu tukang sayur langganan, atau mobil pikap sumbangan dari donatur biasa. Ini suara klakson mobil mewah, yang jarang banget terdengar sampai ke pelosok Banjarnegara ini. Semua kepala anak-anak panti, termasuk Arjun, serentak menoleh ke arah pintu gerbang. Dari balik jendela, mereka ngelihat sebuah mobil sedan hitam mengilap, model terbaru yang cuma mereka lihat di TV atau majalah. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu panti, mesinnya masih menyala halus. Seorang bapak-bapak parubaya berjas rapi, klimis, dengan raut wajah serius, melangkah keluar dari mobil. Di tangannya, sebuah koper kulit berwarna coklat tua dan sebuah amplop besar berwarna krem yang tampak penting. Pria itu terlihat sangat formal. Penampilannya kontras banget sama suasana panti yang sederhana. Dia ngenalin diri sebagai Bapak Darmawan, seorang pengacara kondang dari Jakarta, yang khusus datang jauh-jauh. "Maaf mengganggu pagi Bapak dan Ibu sekalian," katanya ramah tapi tegas. Suaranya berwibawa. "Saya mencari seorang remaja bernama Arjun. Apakah dia ada di sini?" Mendengar namanya disebut, Arjun, yang lagi megang baskom berisi kerupuk, langsung membeku.
Jantungnya berdebar kencang. Dia bingung. Belum pernah ada orang asing seresmi ini yang datang mencarinya. Bu Fatimah, dengan kening berkerut penasaran, menunjuk ke arah Arjun. Iya, dia Arjun, Pak. Ada perlu apa ya? Tanyanya lembut, tapi ada nada waspada dalam suaranya. Bapak Darmawan menatap Arjun dari ujung kepala sampai kaki. Matanya menyiratkan sesuatu yang sulit diartikan. Campuran antara keheranan, penyesalan, dan mungkin sedikit lega. Arjun, panggil Bapak Darmawan. Suaranya sedikit melunak. Boleh kita bicara sebentar? Nah, ada hal sangat penting yang harus saya sampaikan padamu. Mereka lalu duduk di ruang tamu panti yang sederhana. Hanya ada beberapa kursi kayu dan meja usang. Anak-anak panti yang lain berbisik-bisik, mengintip dari balik pintu, penasaran. Bapak Darmawan membuka kopernya, mengeluarkan tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi, beberapa lembar foto lama yang buram, dan sebuah surat berstempel khusus. Arjun dan Bu Fatimah menatapnya dengan penuh tanda tanya. Arjun, Bapak Darmawan memulai, suaranya kini lebih pelan. Saya adalah pengacara pribadi dari mendiang Bapak Prasetya Adhiputra. Dia berhenti sejenak, mengamati reaksi Arjun. Apakah kamu mengenal nama itu? Arjun menggeleng pelan. Nama itu sama sekali asing di telinganya. Bapak Prasetya, lanjut Bapak Darmawan, adalah pendiri dan pemilik Megantara Group. Dia berhenti lagi. Kali ini sengaja memberikan jeda. Sebuah perusahaan raksasa multinasional yang bergerak di bidang properti, tambang, dan teknologi. Matanya menatap lurus ke mata Arjun. Dan berdasarkan wasiat terakhir beliau, serta hasil penyelidikan yang kami lakukan selama bertahun-tahun, kamu adalah satu-satunya pewaris sah dari seluruh kekayaan dan aset Megantara Group. Ruangan itu hening seketika. Arjun merasa kepalanya berputar. Kata-kata itu bergaung di telinganya. Pewaris sah, Megantara Group, triliunan rupiah. Dia menatap Bapak Darmawan, lalu ke Bu Fatimah, mencari konfirmasi bahwa ini bukan mimpi. Wajah Bu Fatimah pucat pasi, matanya membulat sempurna, sama syoknya dengan Arjun. Bapak Darmawan lalu menjelaskan bahwa kakek Arjun, Pak Prasetya, adalah ayah dari ayah kandung Arjun. Orang tua Arjun meninggal dalam kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu, dan karena berbagai kendala, keberadaan Arjun sebagai cucu tunggal Pak Prasetya baru berhasil dilacak setelah kematian konglomerat itu. Dokumen-dokumen yang dibawa Bapak Darmawan adalah bukti kuat, termasuk tes DNA yang udah dilakuin secara rahasia. Arjun gak bisa berkata apa-apa. Selama ini dia gak punya siapa-siapa, cuma panti asuhan dan keluarga di sana. Tiba-tiba, dia dibilang adalah pewaris dari kerajaan bisnis senilai triliunan rupiah. Ini terdengar seperti cerita di film-film yang jauh dari kenyataan hidupnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan karena bahagia, tapi karena campur aduk antara kebingungan, ketidakpercayaan, dan sedikit ketakutan. Kami akan mengatur semua kepindahanmu, dan kamu akan mulai hidup di Jakarta, di rumah peninggalan kakekmu, kata Bapak Darmawan. Nadanya kini lebih mendesak. Seluruh anak-anak panti yang mengintip dari balik pintu kini udah ramai berkumpul. Bisik-bisik mereka berubah jadi gumaman kagum dan heran. Bagaimana mungkin seorang anak panti asuhan biasa, yang kemarin masih sibuk nyapu halaman, tiba-tiba jadi pewaris kekayaan segede itu? Pagi yang sederhana itu berubah jadi titik balik monumental dalam hidup Arjun. Membuka pintu menuju dunia yang gak pernah dia bayangkan. Sebuah dunia yang akan menguji hatinya. Apakah kekayaan bisa membawa kebahagiaan sejati, atau justru menjadi sangkar emas yang menjebak? Beberapa hari setelah pertemuan yang mengguncang di panti asuhan, dunia Arjun berubah total 180 derajat. Dia dijemput oleh Bapak Darmawan dengan pengawalan ketat, diterbangkan ke Jakarta dengan jet pribadi Megantara Group, sebuah pengalaman pertama yang bikin perutnya mual sekaligus takjub. Dari landasan pacu, mobil Mercedes-Benz S-Class terbaru udah menanti, siap membawanya ke rumah. Barunya rumah itu bukan sekadar rumah. Itu adalah sebuah mensyah megah di kawasan elit Menteng,
Jakarta Pusat, yang dulunya jadi kediaman Pak Prasetya, kakeknya. Gerbang tinggi dengan ukiran klasik terbuka otomatis, menampilkan halaman luas yang ditata apik dengan air mancur di tengahnya. Bangunan utama menjulang tinggi dengan arsitektur Eropa klasik, dikelilingi taman yang terawat sempurna dan kolam renang pribadi yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di dalamnya, jangan ditanya. Kristal batcarat menggantung di langit-langit. Lukisan-lukisan seniman terkenal menghiasi dinding, perabotan antik bernilai jutaan dolar, dan lampu-lampu gantung yang memancarkan cahaya keemasan. Arjun merasa kayak masuk ke dalam film fantasi, tempat yang sama sekali nggak nyata buat dirinya. Kehidupan barunya pun dimulai dengan segala kemewahan yang nggak pernah dia bayangkan. Setiap pagi, ia dibangunkan oleh pelayan yang siap dengan sarapan mewah, mulai dari pancake keju sampai steak salmon. Lemari pakaiannya kini penuh dengan baju-baju bermerek desainer terkenal, sepatu-sepatu mahal, dan jam tangan yang harganya bisa buat bangun satu panti asuhan. Sopir pribadi siap mengantar kemanapun. Koki pribadi siap memasak apapun yang dia mau. Media massa, terutama tabloid gosip dan berita bisnis, gencar meliputnya, menjuluki dia Pangeran Megantara yang muncul dari antah berantah. Wajahnya ada di mana-mana, di koran, majalah, bahkan di layar TV. Tapi, di tengah gemerlap itu, ada sesuatu yang salah. Semakin dalam Arjun menyelami dunia barunya, semakin ia merasa hampa. Senyum di wajahnya yang dulu tulus, kini seringkali terasa kaku dan dipaksakan. Dia makan makanan mahal, tapi rasanya nggak senak nasi goreng sederhana buatan Bu Fatimah. Dia tidur di kasur empuk nan luas, tapi seringkali terbangun di tengah malam, merindukan kasur tipisnya di panti, di mana dia bisa mendengar dengkuran teman-temannya yang akrab. Obrolan para direktur dan relasi bisnis kakeknya tentang saham, merger, dan keuntungan miliaran, terasa asing dan membosankan. Dia rindu candaan Budi, atau ocehan Siti yang lucu. Dia kangen bau tanah di kebun panti, kangen ngajarin adik-adiknya baca tulis, dan kangen suara tawa lepas mereka. Ada satu insiden kecil yang sangat membekas di hatinya. Suatu sore, ketika dia sedang sendirian di Taman Menshan, dia melihat beberapa anak tetangga bermain bola di jalanan yang berjarak cukup jauh dari pagar Menshan. Anak-anak itu terlihat riang, tertawa lepas, dan kotor karena keringat dan debu. Tiba-tiba, mata Arjun berkaca-kaca. Dia ingat saat dia dan teman-temannya di panti juga sering bermain bola dengan bola plastik yang udah kempes. Tapi mereka bahagia luar biasa. Kontras antara kebahagiaan sederhana anak-anak itu dengan kemewahan yang membuatnya terasing, begitu menyakitkan. Setiap malam, Arjun termenung di jendela kamarnya yang menghadap ke langit Jakarta yang dipenuhi gedung pencakar langit dan gemerlap lampu kota. Dia punya segalanya, tapi dia merasa kehilangan segalanya. Perasaan bersalah mulai menghantui. Bagaimana dia bisa menikmati semua ini, sementara teman-temannya di panti mungkin masih kekurangan? Apa arti kekayaan ini jika hatinya nggak tenang? Pergulatan batin yang mendalam mulai menggerogoti jiwanya. Apakah ini yang namanya kebahagiaan? Apakah ini takdir yang memang harus dia terima? Dia dihadapkan pada pilihan sulit. Menerima kekayaan ini dan hidup dalam kemewahan yang hampa, atau mencari arti hidup yang sesungguhnya, bahkan jika itu berarti harus menjauhi semua kemewahan yang tiba-tiba datang padanya. Sebuah sangkar emas memang indah dipandang, tapi di dalamnya, Arjun merasa jiwanya terkurung dan tidak bebas. Dia tahu, dia nggak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Dia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Hari-hari berlalu, namun kegelisahan di hati Arjun tak kunjung reda. Gemerlap Jakarta, deretan mobil mewah, dan hidangan berkelas, semua itu terasa hambar. Dia nggak bisa bohong pada dirinya sendiri. Kebahagiaan yang sejati nggak bisa dibeli dengan harta. Rasa rindu pada panti asuhan Harapan Jaya semakin kuat. Dia kangen tawa lepas adik-adiknya, pelukan hangat Bu Fatimah, bahkan bau pupuk di kebun panti yang dulu dia anggap biasa saja. Suatu malam, setelah berminggu-minggu pergulatan batin, Arjun mengambil keputusan.
Keputusan itu datang setelah dia seharian penuh mengurung diri di perpustakaan megah Mensyah kakeknya, membaca berbagai buku tentang filantropi, yayasan, dan kisah-kisah orang sukses yang memilih jalan berbagi. Matanya berbinar saat menemukan esensi dari kehidupan yang bermakna. Dia nggak akan membiarkan dirinya terjebak dalam sangkar emas ini. Keesokan harinya, Arjun meminta Bapak Darmawan untuk mengatur konferensi pers. Bapak Darmawan terkejut, mengira Arjun akan mengumumkan rencana bisnis besar atau investasi baru. Namun, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata Arjun yang tampak begitu yakin dan tenang. Konferensi pers itu diadakan di salah satu ruangan besar di kantor pusat Megantara Group, dihadiri oleh puluhan wartawan dari berbagai media nasional dan internasional. Kamera-kamera berkedip, mikrofon berjejer, dan semua mata tertuju pada Arjun, sang Pangeran Megantara yang baru. Dengan langkah mantap, Arjun naik ke podium. Wajahnya tampak lebih dewasa dan penuh ketenangan, jauh berbeda dari remaja pemalu yang pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Ia menatap lurus ke arah para wartawan, mengambil napas dalam-dalam. "Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media sekalian," katanya, suaranya jelas dan tegas, mengisi seluruh ruangan. "Saya tahu, kehadiran saya di sini sebagai pewaris Megantara Group telah menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi." Para wartawan mulai bersiap dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Namun, apa yang disampaikan Arjun selanjutnya sungguh di luar dugaan semua orang. "Saya telah merenungkan dan mengambil keputusan yang mungkin akan mengejutkan banyak pihak," lanjutnya, jeda sejenak untuk memastikan setiap kata tersampaikan dengan baik. "Saya akan menerima warisan yang telah diberikan kepada saya. Tapi, bukan untuk kemewahan pribadi, bukan untuk membangun kekayaan saya sendiri." Raut wajah para wartawan mulai berubah, dari siap bertanya menjadi penuh tanda tanya. "Saya akan menggunakan kekayaan ini, kekayaan yang berasal dari kerja keras almarhum kakek saya, untuk mewujudkan mimpi ayah dan ibu saya, juga kakek saya, yang mungkin belum sempat mereka realisasikan sepenuhnya." Detik berikutnya, Arjun membuat pengumuman yang menggelegar. "Saya dengan ini menyatakan bahwa saya akan mendirikan Yayasan Harapan Bangsa," ucapnya lantang. "Sebuah yayasan besar yang akan fokus pada pengembangan pendidikan berkualitas dan pembangunan panti asuhan modern di seluruh pelosok Indonesia." Ia menjelaskan, sebagian besar aset dan keuntungan dari Megantara Group akan dialokasikan untuk yayasan ini. "Saya ingin memastikan, tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Saya ingin setiap anak yatim piatu di negeri ini memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraih masa depan cerah." Bukan hanya itu, Arjun juga menyatakan komitmen pribadinya. "Saya tidak akan hanya menjadi nama di atas kertas. Saya akan terjun langsung. Saya akan mengawasi setiap proyek, memastikan setiap rupiah digunakan dengan transparan dan efektif. Karena saya tahu rasanya hidup dengan keterbatasan, dan saya tahu betapa berharganya sebuah harapan." Ruangan konferensi pers mendadak riuh rendah dengan gumaman kagum dan bisikan takjub. Para wartawan saling pandang, mencoba mencerna keputusan yang sama sekali tak terduga ini. Ini bukan pengumuman bisnis biasa. Ini adalah deklarasi tujuan hidup yang mulia. Pilihan Arjun untuk menjauh dari jalan kemewahan dan justru mengabdikan kekayaannya demi sesama adalah sebuah gebrakan yang gak pernah diprediksi siapapun. Sebuah jalan yang benar-benar berbeda dari semua pewaris konglomerat yang pernah ada. Ia telah memilih untuk menjadi cahaya bagi banyak jiwa, alih-alih tenggelam dalam gemerlap harta. Lebih dari setahun sudah berlalu sejak hari itu, hari di mana Arjun berani mengambil keputusan yang mengubah bukan hanya takdirnya sendiri, tetapi juga nasib ribuan jiwa. Konferensi pers yang dulu menggemparkan jagat bisnis dan media, kini menjadi babak awal dari sebuah revolusi kebaikan. Yayasan Harapan Bangsa, yang dulunya hanya sebuah ide berani, kini telah menjelma menjadi sebuah entitas filantropi raksasa yang aktif dan impactful. Mensyah mewah di Menteng, Jakarta Pusat, yang dulu megah tapi terasa hampa bagi Arjun,
kini berfungsi sepenuhnya sebagai kantor pusat yayasan dan pusat koordinasi proyek kemanusiaan yang tentakelnya telah menjangkau pelosok-pelosok terjauh Indonesia. Arjun sendiri, dia nggak lagi menempati kamar paling mewah atau sudut paling eksklusif di Mensyahn itu. Dia memilih sebuah ruangan sederhana di salah satu sudut Mensyahn yang ia sulap menjadi ruang kerja sekaligus kamar tidurnya. Di sana, tumpukan laporan proyek, peta wilayah program, dan rencana-rencana masa depan yayasan jauh lebih mendominasi daripada pajangan seni bernilai tinggi Megantara Group di bawah arahan Dewan Direksi yang dipimpin oleh Bapak Darmawan, yang kini menjadi mentor sekaligus sahabat terdekat Arjun, telah bertransformasi menjadi model bisnis berkelanjutan dan beretika. Sebagian besar keuntungan perusahaan dialokasikan secara transparan untuk pendanaan yayasan, membuktikan bahwa profit dan purpose bisa berjalan beriringan. Panti Asuhan Harapan Jaya di Banjarnegara, tempat Arjun dibesarkan, adalah yang pertama dan menjadi panti percontohan yang merasakan dampak transformatifnya. Kini, panti itu berdiri tegak dengan bangunan baru yang modern dan layak, dilengkapi fasilitas belajar yang lengkap, ruang komputer canggih dengan akses internet kecepatan tinggi, perpustakaan berisi ribuan buku baru dan ensiklopedia, laboratorium sains sederhana, serta lapangan olahraga multifungsi yang selalu ramai dengan tawa dan kebersamaan anak-anak. Mereka nggak cuma mendapatkan makanan bergizi dan pakaian yang layak, tapi juga les tambahan gratis dari guru-guru berkualitas, program bimbingan karir, serta pelatihan soft skill seperti kepemimpinan dan kewirausahaan untuk yang sudah remaja. Senyum di wajah mereka kini jauh lebih cerah, dihiasi dengan harapan dan mimpi yang baru, tak lagi terbatas oleh dinding panti atau bayang-bayang masa lalu Arjun. Sang Pangeran Megantara, yang dulunya dijuluki media, kini lebih dikenal dengan julukan yang jauh lebih bermakna, pahlawan pendidikan, atau malaikat panti asuhan. Dia nggak cuma jadi direktur yayasan yang duduk manis di balik meja eksekutif. Dia adalah pemimpin sejati yang terjun langsung ke lapangan. Sebuah contoh nyata dari pemimpin yang melayani. Dengan ditemani tim kecilnya yang solid dan berdedikasi, dia sering mengunjungi panti asuhan dan sekolah-sekolah di pelosok negeri, dari Sabang hingga Merauke. Dia tak segan merasakan terjalnya jalan berliku menuju desa terpencil. Kadang harus berjalan kaki berjam-jam menembus hutan, naik perahu menyeberangi sungai deras, atau berkemah di tenda darurat. Dia mengobrol langsung dengan anak-anak dan guru-guru, mendengarkan mimpi-mimpi kecil mereka, keluh kesah mereka yang seringkali luput dari perhatian pemerintah, dan memastikan setiap bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan real di lapangan. Tangannya yang dulu terbiasa memetik sayuran di kebun panti, kini akrab menggenggam tangan mungil anak-anak pelosok yang bersemangat ingin sekolah. Kakinya yang dulu hanya melangkah di koridor panti, kini menapaki berbagai penjuru negeri, membawa harapan dan cahaya bagi jiwa-jiwa yang haus akan pendidikan dan kasih sayang. Melalui Yayasan Harapan Bangsa, ribuan anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga kurang mampu kini punya kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraih masa depan cerah. Cerita-cerita sukses mulai bermunculan dan menyebar luas. Ada yang berhasil jadi dokter yang mengabdi di daerah terpencil, guru inspiratif yang mendedikasikan diri di pelosok desa, petani muda yang sukses mengembangkan pertanian modern berkelanjutan, bahkan pengusaha kecil yang memulai bisnis dari nol dan kini membuka lapangan kerja bagi sesamanya. Arjun telah menciptakan gelombang perubahan positif yang tak terhingga, membuktikan bahwa satu keputusan berani bisa melahirkan dampak multiplikasi yang tak terbayangkan. Dia membuktikan bahwa warisan sejati bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa besar dampak positif yang bisa kita berikan pada dunia, seberapa banyak kehidupan yang bisa kita sentuh. Dia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati nggak ditemukan dalam tumpukan uang atau kemewahan tanpa batas, melainkan dalam senyum tulus orang-orang yang telah kita bantu, dalam perubahan baik yang bisa kita ciptakan, dan dalam rasa syukur atas setiap kesempatan untuk memberi. Kehidupannya yang dulu penuh keterbatasan kini memberinya kekuatan, empati, dan kebijaksanaan untuk memahami mereka yang kurang beruntung. Kekayaannya yang tiba-tiba datang, dia ubah menjadi jembatan harapan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masa depan generasi muda bangsa. Kisah Arjun menjadi inspirasi bagi jutaan orang untuk lebih peduli, lebih berbagi, dan percaya bahwa setiap orang,
dari latar belakang apapun, memiliki potensi untuk menjadi cahaya harapan bagi sesama. Kisah Arjun mengajarkan kita sebuah kebenaran fundamental. Takdir memang bisa membawa kita ke persimpangan jalan yang tak terduga. Tapi pilihan kitalah yang menentukan arah dan makna sejati hidup kita. Arjun membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang angka di rekening bank atau label busana desainer di tubuh kita, melainkan tentang seberapa kaya hati kita untuk memberi, untuk berbagi, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah niat tulus dan hati yang ikhlas. Sekecil apapun latar belakangmu, semustahil apapun impianmu terlihat, jika ada kemauan, ketulusan untuk memberi, dan keberanian untuk memilih jalan yang berbeda, maka semesta akan berkonspirasi untuk mendukungmu. Ingatlah, bahwa hidup yang paling bermakna adalah hidup yang bermanfaat bagi sesama. Arjun, anak yatim piatu dari Banjarnegara, telah menemukan arti kekayaan yang sesungguhnya. Kekayaan hati yang melimpah, yang dibagi untuk kemaslahatan umat, menciptakan warisan yang abadi dan jauh lebih berharga daripada semua aset Megantara Group yang pernah ia miliki. Gimana nih perasaan kalian setelah nonton kisah inspiratif dari Arjun? Jujur, kami sendiri merinding dan terharu banget pas nyiapin video ini. Kisah Arjun ini bukti nyata, kalau di balik keterbatasan, ada kekuatan luar biasa yang bisa mengubah dunia. Menurut kalian, apa sih bagian paling menyentuh dari perjalanan Arjun? Atau mungkin, kalian punya cerita serupa tentang seseorang yang memilih jalan tak terduga demi kebaikan? Jangan ragu buat berbagi pikiran dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Kami pengen banget baca setiap cerita dan pandangan kalian. Kalau video ini bikin hati kalian tergerak dan termotivasi, yuk tunjukkan dukungan kalian dengan like video ini, dan bagikan ke teman-teman serta keluarga kalian di semua media sosial. Siapa tahu, kisah Arjun bisa jadi inspirasi buat lebih banyak orang lagi. Dan yang paling penting, jangan lupa buat subscribe channel Empowerment Echos, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan konten menarik lainnya yang akan kami sajikan. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kalian penuh inspirasi.